Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun lewat video dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Anak-anakku, materi kali ini adalah tentang sistem pembelajaran sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa tayangan berikut ini. Sistem pembelajaran di SMA Negeri 2 Pringsewu didasarkan pada visi yang diemban pada satuan pendidikan. Visinya adalah unggul dalam prestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan religi. Visi ini dapat kita uraikan. Unggul dalam prestasi maksudnya adalah memiliki kemampuan intelektual dalam prestasi akademik dan prestasi non-akademik, baik di tingkat kabupaten sampai pada tingkat global. Kemudian berbudaya lingkungan, artinya seluruh warga memiliki kesadaran dalam memelihara lingkungan sekolah agar tetap bersih, rapi, dan indah. Sedangkan berdasarkan religi, ini artinya adalah menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap aturan dan norma agama yang dianut dan juga budaya bangsa, sehingga menjadi dasar utama dalam berpikir ilmiah, kritis dan analitis, serta menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak. Inilah visi SMA Negeri 2 Pringsewu yang kemudian dijabarkan dan dilakukan sehingga kita menggunakan sistem pembelajaran. Kita akan lebih lanjut bagaimana sistem pembelajaran yang kita lakukan. Karakteristik SMA Negeri 2 Pringsewu dalam proses pembelajarannya antara lain yang pertama adalah melaksanakan kegiatan literasi berupa 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kita gunakan untuk membaca kitab suci masing-masing. Kemudian kegiatan literasi yang lain kita lakukan dengan cara membuat jadwal di minggu ketiga pada hari Jumat. Kita melakukan kegiatan literasi secara bersama, baik itu di kelas maupun di lapangan yang kita lakukan secara serentak. Karakter yang kedua yaitu melakukan agenda kegiatan Jumat pagi. Tadi telah disebutkan salah satu kegiatan Jumat pagi itu adalah kegiatan literasi. Selain itu, kita ada kegiatan Jumat apel, yaitu apel pramuka. Kemudian Jumat religi di minggu kedua, Jumat literasi atau GLS, dan Jumat Olga atau Berling, yaitu olahraga atau bersih lingkungan. Kemudian karakter yang ketiga, menanamkan budaya religi dengan menggunakan atau dengan melaksanakan kegiatan sholat zuhur, sholat asar secara berjamaah di Masjid Semanda, dan juga di masjid kita gunakan untuk sholat Jumat secara bersama-sama. Karakter yang keempat yaitu melaksanakan upacara pengibaran bendera di setiap hari Senin pagi untuk membudayakan nasionalisme dan disiplin. Yang kelima adalah melaksanakan kurikulum 2013 dan proses pembelajarannya dengan sistem kredit semester. Hal ini yang jarang sekali atau
Pringsewu hanya ada 3 sekolah yang melaksanakan sistem pembelajaran dengan SKS. Nanti akan kami sampaikan lebih detail apa itu sistem pembelajaran kredit semester. Kemudian karakter berikutnya adalah menjadi sekolah adiwiyata baik tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Kemudian yang terakhir adalah menjadi sekolah kewirausahaan. Tahun lalu SMA Negeri 2 Pringsewu ditunjuk oleh Direktorat PSMA menjadi sekolah KWU atau kewirausahaan. Yang kita kembangkan pada saat lalu adalah mengolah limbah menjadi hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah mengolah pupuk organik. Mulai kita belajar tentang atau memahami tentang kurikulum dan bentuk penyelenggaraan pendidikan. Pertama, kaitannya dengan pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Yaitu perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran atau peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. SMA Negeri 2 Pringsewu sudah menggunakan kurikulum 2013 sejak kurikulum 2013 ini diluncurkan. Adapun struktur kurikulumnya adalah di SMA Negeri 2 Pringsewu memiliki 2 peminatan, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA dan peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Adapun struktur kurikulumnya adalah bahwa setiap peminatan atau setiap kelas itu atau setiap siswa harus menyelesaikan 272 jam pelajaran selama proses pendidikan di SMA. Struktur kurikulum untuk MIPA itu terdiri dari kelompok A umum, kelompok B umum, kelompok C peminatan untuk MIPA, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Masing-masing terdistribusi seperti ini. Kelompok A ada pendidikan agama dan budi pekerti atau disingkat PABP. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Ada bahasa Indonesia atau BINA, matematika atau MATU, sejarah Indonesia SINA, bahasa Inggris BING. Sedangkan kelompok B itu ada seni budaya atau seni, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK, prakarya dan kewirausahaan PKWU, bahasa dan aksara Lampung atau BELAM. Sedangkan kelompok C untuk peminatan MIPA itu ada matematika, ini matematika peminatan atau MAT, kemudian biologi ada bio, fisika FIS, kimia KIM. Nah, ada 2, sosiologi dan ekonomi ini merupakan lintas minat, artinya di luar peminatan MIPA di kurikulum 2013 ada namanya lintas minat. Untuk tahun ini lintas minat yang kita gunakan adalah sosiologi dan ekonomi. Sedangkan sebaran per seri atau per semester dapat kalian lihat di kelas 10 beban belajarnya 44 jam, sedangkan kelas 11 dan 12 beban belajarnya adalah 46 jam. Tidak berbeda jauh pada struktur kurikulum 2013 pada peminatan IPS, hanya yang membedakan di kelompok C, di situ ada geografi, geo, sejarah, peminatan SJP, sosiologi, sos.
ekonomi eko, dan lintas minat. Lintas minat yang diambil dalam semester ini adalah bahasa dan sastra Inggris, Bising, dan biologi. Bio. Beban belajar SKS itu terdiri dari tatap muka itu 45 menit, kemudian penugasan terstruktur itu juga 60% dari 45 menit, yaitu 27 menit. Kemudian kegiatan mandiri tidak terstruktur itu 45 menit. Jadi totalnya kalau dalam sistem SKS itu 135 menit. Jadi komponen beban belajar dalam SKS meliputi apa itu kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian apa penugasan terstruktur, yaitu kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur itu ditentukan oleh pendidik. Kemudian kegiatan mandiri tidak terstruktur, artinya kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. Dalam hal ini, pada masa pandemi COVID-19, untuk kegiatan tatap muka ini kita tidak bisa lakukan secara langsung karena ada larangan ketika selain zona hijau kita dilarang untuk tatap muka, sehingga kita bisa menggunakan VC atau video conference untuk melakukan tatap muka. Di situ kita bisa langsung berinteraksi walaupun melalui jaringan jarak jauh. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan penilaian hasil belajar. Jadi ada 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk penilaiannya berupa penilaian harian itu, dan juga dalam semester. Nanti ada ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Ini ada alurnya, artinya ada penilaian oleh pendidik, namanya penilaian harian. Penilaian oleh satuan pendidikan nanti ada penilaian akhir semester atau namanya PAS untuk semester ganjil. Penilaian akhir tahun atau PAT untuk semester genap. Kemudian ada ujian sekolah, itu untuk satuan pendidikan. Untuk nasional itu ada ujian nasional atau dari pemerintah. Hanya saja wacananya untuk mulai tahun ini ujian nasional itu nanti diganti. Kemudian aspek yang dinilai tadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS atau High Order Thinking Skill. Tuh. Kemudian kita mulai sistem pembelajaran di SMA Negeri 2 Pringsewu, yaitu menggunakan sistem kredit semester. Apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya adalah dalam berbagai peraturan perundangan, itu salah satunya Undang-Undang Sisdiknas pasal 12 ayat 1 poin B, kemudian PP atau Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, serta Permendikbud nomor 158 tahun 2014. Dimandatkan bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang unik, artinya peserta didik sebagai individu yang unik. Antara peserta didik yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Nah, karena berbeda maka perlu diversifikasi layanan pendidikan.
Artinya layanan pendidikan itu disesuaikan dengan setiap individu yang berbeda tadi. Menurut Permendikbud nomor 158 tahun 2014, SKS dimandatkan itu harus fleksibel, keunggulan, maju, berkelanjutan, dan keadilan. Namun SKS yang di sini bukan program percepatan sebagaimana dimaksud pada program akselerasi yang telah dicabut izin penyelenggaraannya. Namun jika SKS ini menampung atau memungkinkan peserta didik untuk lulus 2 tahun jika anaknya memiliki kecepatan belajar yang tinggi. Artinya tingkat kemampuannya itu optimal. Setiap peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecepatan belajar tinggi bisa dimungkinkan untuk lulus 2 tahun. Oke. Ini memenuhi amanat Permendikbud nomor 158 tahun 2014 revisi, maka perlu diversifikasi layanan pendidikan seperti ini, bahwa untuk mengelola pembelajaran maka yang berbeda-beda tadi kecepatan belajarnya, maka dibentuklah unit-unit belajar utuh yang kemudian dikenal namanya Unit Kegiatan Belajar Mandiri atau UKBM. Kemudian 7 prinsip penyelenggaraan SKS. Yang pertama, setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik. Kemudian yang kedua, pembelajaran dikembangkan sebagai proses interaktif. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik agar mampu mencapai ketuntasan belajar. Yang keempat, menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi dan kenaikan kelas atau tugas otomatis. Kemudian, bahan belajar dan pembelajaran menggunakan UKBM. Yang keenam, menggunakan struktur kurikulum 2013 dan tidak ada pemampatan. Kemudian yang ketujuh, guru dan sekolah berperan sebagai fasilitator belajar. Artinya kita tidak boleh mengajar full di depan, guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Di sini siswa harus berperan aktif, harus aktif dalam proses pembelajaran. Ini latar belakangnya bahwa sekolah penyelenggara SKS itu wajib memberi layanan utuh pembelajaran sesuai dengan prinsip psikologis, pedagogis, dan ketentuan perundangan. Dalam penyelenggaraan SKS, UKBM merupakan komponen utama yang harus disediakan oleh satuan pendidikan. UKBM itu disusun dengan berpijak pada konsep dan prinsip yang tertuang dalam proses penyelenggaraan SKS. Ini adalah manfaat UKBM, bahwa UKBM itu adalah komponen yang terkait dengan SKS. Untuk cepat atau untuk lulus 2 tahun, berarti Anda diminta untuk menyelesaikan UKBM secara lebih cepat. Kemudian sistem pembelajaran selama COVID-19, jika pemerintah menyatakan bahwa wilayah Pringsewu itu pada zona hijau, maka proses KBM kita laksanakan berbasis blended learning, artinya metode belajar campuran yang menggabungkan pembelajaran luring atau tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Kemudian sekolah akan mengatur pembelajaran
dengan dua tipe pembelajaran, yaitu tatap muka dan daring, dengan pembagian jadwal per minggu bertukar tipe. Contohnya, kelas 10 itu masuk di minggu pertama, sedangkan kelas 11 dan 12 itu daring di rumah. Kemudian di minggu kedua, kelas 11 masuk tatap muka, kelas 10 dan kelas 12 daring di rumah. Di minggu ketiga, kelas 12 masuk tatap muka, sedangkan kelas 10 dan kelas 11 daring. Sedangkan minggu keempat itu kembali lagi kita mulai dari kelas 10 dan seterusnya. Kemudian satu kelas itu dibagi menjadi dua rombel dengan jumlah siswa dalam rombel maksimal 18 siswa per rombel, dan jarak tempat duduk kita atur dengan minimal 1,5 meter. Kemudian kegiatan belajar dengan tatap muka di sekolah berlangsung selama 3,5 jam tanpa istirahat, dengan siswa dan guru harus melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 baik sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran tatap muka di sekolah berlangsung. Kegiatan belajar dengan tatap muka di sekolah, baik untuk siswa reguler maupun siswa dengan kecepatan belajar di atas rata-rata, 1 jam pelajaran sama dengan 21 menit per jam pelajaran. Sedangkan skema yang kedua, apabila keputusan pemerintah, dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan bahwa wilayah Pringsewu berada pada zona kuning, oranye, dan merah, maka proses KBM sampai dengan penilaian dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung, namun menggunakan media elektronik dan internet secara penuh sebagai sarana belajar. Kegiatan belajar daring dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pembelajaran yang disusun oleh sekolah. Selama proses pembelajaran secara daring, guru akan hadir di sekolah untuk memandu proses pembelajaran dengan siswa. Inilah yang kita lakukan karena saat ini Pringsewu masih dalam zona kuning, maka kita melakukan proses KBM. Kita awali untuk hari ini melakukan daring MPLS. Semoga dengan daring ini tidak mempengaruhi makna belajar kita. Kita tetap semangat belajar sampai kapanpun. Jadi nanti kita akan melakukan tanya jawab jika proses pembelajaran itu ada yang ditanyakan. Demikian tayangan video ini tentang sistem pembelajaran di SMA Negeri 2 Pringsewu. Jikalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ke kami, nanti kita akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.